Kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat. Syarat mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum, harus dimiliki satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, kedua surat bas berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan mau berdamai. Mediator, ditanya tadi apa sih persoalannya, ini kan ada juga pidana, betul ada pidananya di situ, kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar, ditawar 4 miliar dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar, dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November. Itu yang saya sampaikan, dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Hakim mediator bilang bagaimana caranya mendatangkan kita, gampang, karena Nikita pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Nikita dan Ismail Marzuki harus ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terdakwa. Saya minta waktu untuk sidang mediasi berikutnya tanggal 24 hari Selasa, tapi pihak daripada tergugat karena ada keperluan di mana dia harus menyerahkan dokumen kepada penyidik, ada kepada penyelidik di Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan laporan atau korban 4 orang terkait dengan skincare. Jadi akhirnya mereka tidak bisa untuk sidang tanggal 24 karena mereka harus hadir di Polda Metro Jaya, yakni tergugat 1 RJ tidak bisa hadir karena harus di Polda Metro Jaya pada hari Selasa dengan membawa dokumen terkait dengan persoalan skincare yang mengakibatkan dugaan ada korban 4 orang yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran undang-undang kesehatan dan dugaan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Harus mempunyai etikat baik, ya. Nah, tetapi faktanya ya kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat hanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu tidak ada gitu loh. Nah, kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah, kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal, bayar utangmu. Nah, sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur, ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah, kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar, kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa, sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi seperti itu. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini, ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting. Klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan mau berdamai. Kalau kamera Tidak mungkin kita akan berdamai karena proses hukum di perkara lain juga berjalan di Polda Metro Jaya, dan dalam waktu dekat saya akan meminta untuk bertemu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya mau minta waktu supaya saya bisa bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, akan membawa 4 korban untuk saya minta perlindungan kepada mereka. Itu persoalan yang ada di laporan Polda Metro Jaya seperti itu.
Sekali aja dapat. Joget aja bisa kok, ringan kok. Oh, iya, makanya ya. Bisa ya sayangnya, bisa yuk. Maksud gue gitu, maksudnya gini loh, si Niki aja tahu dia merasa dia bener kan, dia dateng. Iya. Ayo kamu mau dibilang itu diundang kek, boykot undangan kek, invitation ya kan, atau apa? Pokoknya anyway dateng, gitu loh guys. Terakhir support untuk kan itu. Apalagi sekarang kan lagi di tahanan, mungkin doa untuk kesehatannya sendiri, Iya, Kak. kalau support. Supportnya yang pasti aku Fansnya Niki berat. ya Niki harus sehat, harus semangat, harus tunjukin kalau kamu itu adalah tetap seorang single mom dan tetap seorang wanita Amazon, dan hati-hati macan lapar mau keluar. Wow. Iya, kalau aku berdoa semoga Niki selalu sehat, selalu diberikan kekuatan sama Allah untuk menghadapi apapun cobaan yang ada di depannya, dan bisa memenangkan perkara-perkara yang sedang menimpa dia dan keluar dengan selamat. Amin, amin, Allahumma amin. Tuh. Oke, makasih. Thank you. Puas ya. Ya kalau gue kan memang dari awal itu gak pernah munafik, selalu support Nikita ya. Karena Nikita itu ketemu juga ramah, baik, terus kita berapa kali chattingan, terus dia welcome orangnya begitu. Terus selain dia baik juga, ada hal yang paling penting bahwa saya memiliki rasa empatik untuk Nikita Mirzani karena dia single parent, punya anak 3, terus dia juga lagi terpuruk, teman-temannya kabur semua, ya kan? Artis-artis yang pelukan cipika-cipiki yang acara-acaranya didatangi oleh Nikita Mirzani nggak ada sekarang, ya kan? Gue taunya kalau Nikita itu temennya, nggak tahu temen atau nggak ya, tapi beberapa kali kalau tangkapan layar itu dia seolah-olah dekat dengan Ivan, Luna, Raffi, Melanie, ya kan? Kemarin dia juga datang ke acaranya si Leslar, diundang. Nah ini kalian tuh kemana gitu, maksud gue gitu loh. Setidaknya berikanlah support dengan kedatangan kalian gitu. Ini kayak terpuruk banget gitu. Tapi gue nggak tahu ya, sorry ya, mohon maaf kalau misalnya kalian sudah ngunjungin dia di belakang atau tidak, gue nggak tahu ya. Janjinya hari ini sidang mediasi gugatan One Prestasi, tapi nggak jadi, ditunda. Karena apa? Si abu-abu banyak laporannya tuh. Sidang mediasi selanjutnya itu di tanggal 24 Juni. Tapi pihak tergugat tidak bisa hadir karena lagi sibuk. Kabarnya mereka tuh harus melengkapi dokumen. Di tanggal 24 Juni juga di Polda Metro Jaya atas kasus produknya. Maka fixnya sidang mediasi di tanggal 1 Juli. Pihak tergugat sibuk ya, abu-abu. Kalian tungguin ya semua, kalian tungguin. Pihak Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menanggapi Reza Gladys yang menutup pintu perdamaian. Proses hukum terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys hingga kini masih berjalan. Begitu juga dengan gugatan Nikita Mirzani atas One Prestasi. Fahmi Bahmid mengatakan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah meminta adanya perdamaian. Ia pun menegaskan pihaknya juga tidak mau berdamai dengan Reza Gladys. Fahmi kemudian menyinggung soal laporan baru di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ia melaporkan Reza Gladys atas dugaan peredaran produk berbahaya. Nantinya, Fahmi juga akan menghadirkan para korban sebagai saksi atas laporan tersebut. Bahkan dalam waktu dekat, ia bakal meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN untuk para korban. Di sisi lain, pihak Reza Gladys sudah bersuara mengenai laporan tersebut. Sang kuasa hukum, Robert, menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti legalitas lengkap atas produk milik Reza. Robert sendiri menyayangkan kliennya yang kini terkesan dipojokkan dan dicari kesalahannya. Namun hal tersebut tidak membuat Reza menjadi kena mental. Sebab kata Robert, kebenaran pasti bisa dibuktikan oleh pihaknya. Lebih lagi produk kosmetik Reza juga sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM.